Indriani, NIM saya 019. Saya selaku moderator kelompok 1, yang mana anggota kami yaitu Nama saya Akila Eling, NIM saya 012. perkenalkan, nama saya Nurhanisa Balkis dengan NIM 003. Perkenalkan, nama saya Widari Jadekana dengan NIM 09. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami mulai materi pertama yaitu sejarah generasi pertama ya, yang disampaikan oleh Akila ini. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Tabung vakum digunakan sebagai komponen logika digital dan memori. Dan komputer pertama itu adalah IAS, Institute for Advanced Study. Pendekatan desain yang mendasar adalah konsep program tersimpan. Rancangan dimulai di Princeton Institute for Advanced Study dan selesai pada tahun 1956. Tabung vakum ini menjadi prototipe untuk komputer untuk generasi selanjutnya. Generasi komputer dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer tahun 1937 untuk memecahkan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum yang digunakan untuk menyimpan data dan ukurannya satu ruangan. Materi kedua yaitu ciri-ciri komputer. Nah, pada ciri-ciri komputer ini, pada generasi yang pertama memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, program yang dibuat dalam bahasa mesin. Yang kedua, menggunakan konsep storage program atau disebut dengan penyimpanan program. Yang ketiga itu adalah komponen yang digunakan itu adalah tabung hampa udara. Yang keempat, ukuran fisik komputer itu kan besar, jadi dia membutuhkan daya listrik yang sama juga besar gitu kan. Yang kelima itu dapat disimpan di magnetic disk dan di magnetic tape. Nah, pada untuk contohnya, yang pertama itu adalah komputer IBM 701 yang dibuat pada tahun 1958 yang digunakan untuk komputer komersial. Nah, komputer komersial ini adalah komputer yang dimanakan komputer itu disewakan atau dipinjam kepada orang lain dengan biaya tertentu. Nah, untuk contoh yang kedua adalah komputer IBM 705 yang dibuat pada tahun 1959 yang digunakan untuk industri. Selanjutnya adalah fungsi komputer bagi kehidupan manusia, khususnya dalam bidang kepemerintahan. Dalam bidang pemerintahan ini, biasanya komputer itu digunakan untuk membuat aplikasi yang berhubungan dengan pemerintahan ataupun masyarakat. Apa sih contoh dari aplikasinya? Contohnya itu yang sedang kita gunakan sekarang, yaitu adalah aplikasi Peduli Lindungi, dan untuk mencari informasi itu bisa dari aplikasi Info BMKG. Lalu selanjutnya adalah komputer digunakan untuk membuat data-data masyarakat yang begitu banyak agar tersimpan lebih efisien dan lebih rapi. Jadi data itu tidak akan berantakan. Lalu selanjutnya adalah untuk menyimpan data-data yang sudah dikumpulkan tadi dalam jangka waktu yang lama, sehingga masih bisa digunakan atau dicari pada kemudian hari. Selanjutnya adalah komputer dengan bantuan internet itu dapat menghubungkan data dari satu wilayah ataupun dari satu komputer di wilayah yang A ke komputer di wilayah yang B. Lalu apabila ada perubahan di antara kedua komputer di wilayah yang berbeda ini, maka data itu akan langsung terbaharui. Selanjutnya adalah untuk mempermudah pegawai pemerintah dalam mencari data dan informasi masyarakat yang begitu banyaknya, sehingga tidak akan memakan waktu yang lama, sehingga waktu pun digunakan lebih efisien dan cepat. Yang terakhir adalah untuk mempermudah pemerintah dalam membuat dokumen, surat-surat penting, ataupun kartu-kartu yang sering kita gunakan, seperti SIM, KTP, NPWP, dan KIP. Contohnya adalah dalam pembuatan desain ataupun bentuk-bentuk kartu agar lebih mudah pembuatannya, maka dilakukan di dalam komputer. Selanjutnya itu
rasa ini ditandai dengan berkembangnya large scale integration atau disingkat dengan LCE yang memadatkan seribuan IC ke satu chip. Nah, kemudian komputer saat ini memiliki standar prosesor yaitu 8800 atau 8066 dengan 16 bit. Komputer generasi kelima memiliki Pentium 4 yang dibuat dengan kecepatan 2 GHz. Dan kecepatan komputer 20 kali lebih cepat dibandingkan dengan komputer yang menggunakan generasi Pentium ketiga. Nah, adapun spesifikasi pada Windows yang terbaru adalah 64 bit, di mana minimal CPU yang pertama CPU Microsoft DirectX 9 graphic device dengan WDDM driver atau lebih tinggi. Yang kedua RAM 2 GB dan 4 GB. Dan yang ketiga hard disk memiliki 100 GB sampai dengan 500 GB. Dan keempat yaitu memori graphic card memiliki 512 MB atau lebih. Nah, pada perkembangan komputer saat ini juga terlihat pada sistem operasi mesin server, yaitu contohnya adalah pada Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, Varian OS Linux. Untuk server contohnya Caldera, Debian, dan Mandrake ataupun lainnya. Yang kedua adalah dalam penunjang aplikasi jaringan komputer. Contohnya itu pada DSS server, database server, remote desktop, web server, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah pada aplikasi lalu lintas jaringan, yaitu pada routing atau pengiriman data maupun informasi dengan mengirimkan paket data ke satu jaringan kepada jaringan lain. Oke, sekian presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, kami persilakan kepada kelompok 2. Oh, dari foto. Urut gede. Bukan. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Oke guys, kami persilakan kepada kelompok 2 untuk mengenalkan dirinya. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Brian Yasir dan teman saya. Nama saya Hana Zahra. Nama saya Pedal Kunci. Kami akan melakukan sesi tanya jawab dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Untuk teman-teman yang akan bertanya, kami persilakan. Silakan perkenalkan diri dan pertanyaan Anda. Oke. Perkenalkan, nama saya Fadli. Jangan lah. Sini Nama saya Fadil Bertani Segar, NIM 214011095. Dari kelompok 095. Dari kelompok 003. Pertanyaan saya, apa saja yang menjadi keunggulan komputer generasi 1 dibanding dengan generasi setelahnya? Terima kasih. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, maka
Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Subandi dari kelompok 4 dari Kosovo. Oke, apa itu konsep storage program? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Perkenalkan, nama saya Fani Putri Marianto dari kelompok 9. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Menurut kalian apa kelemahan komputer generasi 1 dan apa bagian penting dari komputer generasi pertama yang akan dikembangkan untuk generasi berikutnya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian Daniel, tim 136 dari kelompok 5. Pertanyaan saya, menurut kalian kelebihan apa yang dimiliki komputer generasi 1 dibandingkan generasi lainnya? Terima kasih. Pertanyaannya sudah terima dan kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad timnya 109 dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Tanjung dari kelompok 8 timnya 109. Pertanyaannya, magnetic tape itu apa gunanya? Boleh bisa dijelaskan lebih lanjut? Guys, karena yang udah banyak kali ya yang nanya ya, jadi udah cukup lah ya. Oke, beri waktu kami untuk menjawabnya ya guys. Iya. Baiklah teman-teman, pada saat ini berikan kami waktu sedikit untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Baiklah, kami akan mulai menjawab pertanyaan dari pertama teman kami bernama Fadil dari kelompok 3. Baiklah, pertanyaannya, apa saja keunggulan dari komputer generasi pertama? Keunggulan dari komputer generasi pertama adalah dia menggunakan vacuum tube, di mana vacuum tube ini dapat memberikan komputer tersebut bekerja dengan lebih cepat dibanding dengan komputer-komputer pada masa sekarang. Apakah teman kami masih perlu? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan teman kami yang bernama Jidan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah itu konsep storage program? Kami akan menjelaskan bahwa konsep storage program adalah sebuah perangkat komputer yang menyimpan instruksi di dalam program dan memori yang dapat diakses secara elektronik atau optik. Dengan kata lain, program-program tersebut disimpan dalam memori dan dia akan memunculkannya saat kita melakukan perintah. Apakah teman kami merasa cukup jelas? Baiklah, di mana sudah cukup jelas, kami akan menunjukkan pertanyaan dari teman kami. Saya akan melanjutkan sesi tanya jawab setelah Brian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rio, kelompok 6. Pertanyaannya adalah penjelasan tentang komputer IAS.
maksudnya magnetic tape? Magnetic tape atau pita magnetik adalah media untuk penyimpanan magnetik terbuat dari lapisan tipis yang dapat magnetis pada strip film plastik yang panjang dan sempit. Ini dikembangkan di Jerman pada tahun 1928 berdasarkan rekaman perawat magnetik. Sekian. Saya boleh nama Pak? Fadlan? Ngerti? Magnetic Aku tadi yang jelasin gitu kan. Jadi aku nanya, tahu magnetic tape yang gimana? Apa? Sama gambarnya? Cari aja. Bukan. Win-win dari Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Soalnya ialah apakah kelemahan atau bagian penting komputer generasi 1? Oke, bagian penting dari komputer generasi 1 yaitu menggunakan tabung hampa udara atau vakum untuk sirkuitnya. Dan program ini hanya dibuat dengan bahasa mesin. Yang selanjutnya ialah kelemahannya. Kelemahan komputer pada generasi yang pertama ialah prosesnya relatif lambat dan yang kedua kapasitas untuk menyimpan datanya relatif kecil. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Dari kelompok 10 Dea itu pertanyaannya, ilmuwan yang pertama kali menemukan komputer. Yang pertama kali menemukan komputer ialah seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage pada tahun 1822. Baiklah teman-teman, apakah titik kami jawab ini sudah cukup jelas bagi teman-teman sekalian ataukah ada yang masih kekurangan kuat atau kurang paham? Baiklah, barang teman-teman kami sudah cukup jelas. Kami persilakan kepada moderator utama untuk mengambil alih kembali acara. Terima kasih kepada kalian. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menanyakan kepada kelompok kami, kelompok 1 dan 2. Kami minta maaf apabila banyak kelemahan dan kesalahan dari kami ya. Kami minta maaf. Mudah-mudahan untuk kelompok selanjutnya lebih baik lagi daripada kami. Kami tutup presentasi kami ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.